Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kami menyajikan sebuah studi menyeluruh tentang semua kitab yang ada dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Kita masih mempelajari Injil Matius, kitab pertama dalam Perjanjian Baru, khususnya pada pasal yang keempat. Di episode sebelumnya, kita berhenti pada godaan setan di padang gurun dan kemenangan Kristus atas manusia yang tanpa cacat. Dia mengatasi pencobaan ini di padang gurun. Tapi hari ini kita akan mulai mempelajari ayat-ayat mulai dari 12 sampai akhir pasal 4. Saya mendorong Anda untuk membawa Alkitab Anda dan mengikuti studi ini sampai selesai. Untuk memulai, izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, setelah berbicara tentang bagian dari pencobaan setan dan kemenangan Kristus, apa tema dari ayat-ayat berikut mulai dari ayat 12? Mulai dari ayat 12 ada 3 gagasan utama. Pertama, Kristus memulai pelayanannya menggenapi nubuatan. Kemudian memanggil 4 muridnya sambil berjalan tepi laut Tiberias atau laut Galilea. Dan akhirnya sekilas tentang pelayanan Kristus dan juga sifatnya dan dikenalnya dia di seluruh negeri. Sebelum masuk ke ayat-ayat ini secara rinci, saya ingin mengomentari ayat terakhir. Kami mengakhiri bagian sebelumnya dengan ayat 11. Ya. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Anda telah membuat perbandingan dan analogi antara Kristus dan juga Israel. Ya. Israel gagal di padang gurun sedangkan Kristus menang. Dan juga perbandingan antara Kristus dan Adam. Ya. Adam gagal di taman, tetapi Kristus menang di padang gurun. Dalam pernyataan ini, apa peran para malaikat setelah mengusir Adam dari taman dan apa peran para malaikat setelah kemenangan Kristus dalam pencobaan tersebut? Jadi jelas bahwa setelah Adam diusir dari Taman Eden, para kerub mencegah Adam dan Hawa semakin dekat ke pohon kehidupan. Mereka tidak lagi memiliki hak untuk memperoleh sebagian dari pohon kehidupan yang berada di tengah-tengah taman Allah karena mereka berdosa. Sementara di sini berbeda dengan Adam, Kristus menang. Ada keadaan yang sulit dibandingkan dengan keadaan Adam. Di tempat yang sepenuhnya kaya dengan segala kebutuhan dan tuntutannya, dan terlepas dari semua ini dia jatuh. Jadi para malaikat mengusir Adam dan di sini para malaikat datang melayani kebutuhan fisik dari anak manusia. Seperti yang Matius katakan di sini. Jadi awal pelayanannya dimulai dari ayat ke-12. Ya. Baik, izinkan saya membaca beberapa ayat dan kembali untuk bertanya. Silakan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan kemudian diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah, Yesus kemudian memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yesus berangkat ke Galilea. Setiap pembaca, ketika membaca ayat 12, dia akan berpikir bahwa Kristus takut akan keselamatannya setelah Yohanes dimasukkan dalam penjara. Jadi dia pergi ke Galilea. Mengapa dia pergi ke Galilea? Faktanya pembaca biasa yang Anda bicarakan tidak tahu tentang
Injil atau Perjanjian Baru atau Kitab Suci. Jadi mengapa Kristus datang? Dia datang untuk disalibkan. Dan itu jelas dan dia mengerti itu. Mulai dari perkataannya yang pertama dalam Injil Yohanes 3 ayat 14, anak manusia harus tinggikan saat dia datang untuk disalibkan. Mengapa Yesus berangkat ke Galilea terlebih dahulu ketika Yohanes telah dimasukkan ke dalam penjara? Sebelum Kristus memulai pelayanannya, Yohanes telah mengakhiri pelayanannya. Seseorang memberikan komentar yang bagus tentang perkataan itu. Kami tidak membutuhkan penerangan lagi dari bola lampu. Saat matahari terbit, selama matahari bersinar, saya tidak butuh lampu. Karena cahaya yang mempesona telah muncul. Dan itulah kenapa tidak perlu ada Yohanes Pembaptis setelah dia mempersiapkan bangsa untuk menyambut Mesias. Dan setelah orang-orang saleh mengikuti Tuhan Yesus Kristus, pelayanan pembaptis tidak lagi diperlukan sejak Kristus sendiri datang. Dan di pelayanan ini dia berkata, kerajaan surga sudah datang digenapi melalui Kristus. Hal kedua adalah bahwa Kristus memulai dengan cara yang tidak memberikan harapan bagi bangsa yang jahat ini. Kita telah lihat di pasal 2 bahwa orang-orang datang dari tempat yang sangat jauh untuk bersujud di hadapan Kristus. Orang bijak dari timur. Orang-orang bijak dari timur. Ketika para pemimpin dan imam besar bangsa tidak mencoba untuk datang dan melihat kisah kelahiran dari raja orang-orang Yahudi yang dibicarakan orang, pembicaraan ini dibicarakan di depan mereka sampai ketika mereka mendengar tentang pembantaian itu. Itu Herodes mengejar dan membunuh semua anak laki-laki di Bethlehem dan di semua distriknya. Di sini kita melihat ide yang sama. Ketika duta besar raja memasuki penjara, apa artinya ini? Apakah ini berarti pelayanan Kristus diterima? Atau apakah itu menyiratkan bahwa ada bayang-bayang gelap? Sayangnya bayang-bayang gelap ini berasal dari bangsanya yang dia cintai dan ia datangi agar selamatkan. Di sini kita melihat bayangan gelap. Bahwa Yohanes telah dimasukkan ke dalam penjara dan Kristus memulai pelayanannya. Saudara Yosef, jadi dia memulai pelayanannya dari Galilea seperti yang kita baca. Ya. Tetapi di ayat 15 dari pasal 4 Injil Matius, dia merujuk pada sebuah nubuat dalam Yesaya 9. Apa yang dimaksud Yesaya 9 supaya genap apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi? Kami ingin menghubungkan apa yang disebutkan dalam Yesaya 9 dan Matius 4. Silakan. Di sini dia menyebutkan 5 tempat. Dia berkata tanah Zebulon, tanah Naftali, dan keduanya berada di barat Yordania. Lalu jalan laut yang merupakan garis pantai laut di Laut Mediterania, di seberang Yordan, di sebelah timur Yordan. Dan kemudian Galilea dari bangsa-bangsa lain adalah wilayah utara tanah Israel. Dan di sini dia menyebutkan semua wilayah utara, yang pada dasarnya bernama Galilea. Dan dari mana Kristus memulai pelayanannya. Dan dalam Yesaya 9, dia berkata dia menganggap enteng tempat-tempat ini. Sampai-sampai dalam Yohanes 7, dia berkata, carilah karena tidak ada nabi yang muncul dari Galilea. Hari ini bukan seorang nabi yang datang, melainkan seorang yang lebih besar dari seorang nabi. Tuhannya para nabi suci. Akan mulai pelayanannya dari Galilea. Dan seperti akan kita lihat sebentar lagi, sebagian besar para rasul, jika tidak semuanya berasal dari Galilea. Jadi tempat ini menjadi terhormat padahal awalnya dianggap ringan. Ketika Matius mengutip kata-kata ini yang tertulis dalam Yesaya pasal 9, dia berkata dalam ayat 16, orang-orang yang duduk dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar. Jika kita pergi ke ayat yang dia kutip dalam Yesaya 9, kita akan menemukan bahwa dia berkata, bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Di sini digunakan kata-kata yang berbeda. Apakah karena Matius sengaja menginginkannya atau Roh Kudus yang bermaksud mengubah itu? Dikatakan bahwa perubahan ini memiliki 2 ide. Yang pertama itu dalam Yesaya orang-orang yang duduk dalam kegelapan. Sepertinya mereka menyukai kegelapan itu. Jadi mereka duduk. Berjalan di satu tempat dan Anda menyukainya. Anda hanya diam dan duduk di sana dengan senang hati. Di sini sayangnya orang-orang senang dengan kegelapan itu, jadi mereka duduk dalam kegelapan. Beberapa orang memberikan penjelasan lain dengan asumsi bahwa kegelapannya tidak pekat karena mereka mungkin berjalan dalam kegelapan. Tapi ketika sudah menjadi gelap gulita, tidak mungkin lagi untuk berjalan. Dan ini mengingatkan kita pada 3 hari tulah ke-9 di tanah Mesir. Ketika dia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa bergeser dari tempatnya. Karena kegelapannya luar biasa hingga bisa disentuh
Jadi orang setelah bisa berjalan dalam kegelapan, mereka duduk dalam kegelapan. Untuk mengkonfirmasi apa yang Anda katakan di bagian pertama dalam Mazmur 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan Ya. menurut nasihat orang fasik yang Yang tidak tidak berdiri. berdiri di jalan orang berdosa, Yang yang tidak tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, seperti berjalan di kejahatan akan menuntun pada duduk di tengah kejahatan itu. Dan orang-orang di Yesaya yang berjalan dalam kegelapan, duduk dalam Duduk. kegelapan. Duduk dalam kegelapan ketika Kristus datang. Ya. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Di pasal 4 ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan sama yang dikatakan Yohanes Pembaptis, apakah ini cara penginjilan yang sama? Oke. Pada awalnya kalimat ini menarik perhatian kita. Sejak saat itu Yesus mulai berkhotbah. Ini membawa saya ke pasal 16 ayat yang ke-21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan disalibkan. Jadi di sini dia berkata, sejak saat itu kerajaan surga sudah dekat. Tapi di pasal 16 tampaknya surga menjadi sangat jauh. Jadi dia mengatakan kepada mereka bahwa raja akan disalibkan. Apakah ini khotbah yang sama dari Yohanes Pembaptis? Jawabannya, iya. Seperti yang dikatakan Yohanes pada mereka, raja sudah datang. Bumi ada di sini dan orang-orang ada di sana. Jadi tidak ada yang tersisa kecuali satu hal, yaitu Taubat. Anda bertobat. Itulah yang Yohanes Pembaptis katakan, tapi sayangnya orang-orang tidak bertobat. Dan raja memasukkan Yohanes Pembaptis ke dalam penjara. Jadi bagaimana sekarang? Kristus datang untuk mengatakan khotbah yang sama persis, Ia kerajaan datang. sudah dekat. Tetapi beberapa orang mengatakan bahwa kata sudah dekat di sini dan pada bab sebelumnya berbeda dengan khotbah Yohanes Pembaptis. Khotbah Yohanes mengatakan bahwa kerajaan belum ada di sini tapi sudah dekat. Tapi menurut kata-kata Kristus sudah dekat berarti telah datang Di antara kita. di antara kita. Jadi yang harus Anda lakukan adalah percaya untuk menikmati pemerintahan Kristus yang disebut Alkitab sebagai waktu pemulihan segala sesuatu dan saat menyegarkan. Tapi sayangnya kita tahu dari urutan peristiwa Injil bahwa mereka menolak pesan itu dan menolak raja itu sendiri dan menyalibkan dia. Dan bahkan mereka tidak suka untuk menulis raja orang Yahudi, sebagai gantinya menulis dia berkata, aku adalah raja orang Yahudi. Mereka jahat. Sebelum meninggalkan bagian yang berhubungan dengan pelayanan Kristus di Galilea dan masuk ke panggilan para murid, saya ingin Anda mengomentari kota tempat Kristus tinggal. Ayat 13. Ya, Ia meninggalkan Nazaret dan kemudian diam di Kapernaum, Ya. di tepi danau. Arti Kapernaum adalah kenyamanan. ya. Apakah kata ini menyatakan sesuatu tentang sifat pelayanan Kristus? Sebelum menjawab tentang Kapernaum, saya akan bicara tentang Nazaret. Mengapa dia meninggalkannya? Alasannya tidak disebutkan di sini. Tapi jika Anda membaca Lukas 4, sebenarnya sangat menyedihkan. Kristus tinggal di Nazaret dan diterima menjadi orang Nazaret. Seolah-olah Kristus mengatakan bahwa dia menerima Nazaret, tetapi Nazaret Mereka tidak. mencoba membunuh dia. Mereka mencoba membunuhnya dengan cara yang sangat barbar, meskipun itu hari Sabat. Dan meskipun mereka kagum dengan kata-kata berkat yang keluar dari bibirnya. Nah, terlepas dari semua itu, mereka membawa dia keluar kota, ke gunung tempat kota mereka dibangun, dan seseorang akan mendorongnya. Dan hukum menyatakan kasus tertutup jika dilakukan oleh orang tidak dikenal dan tidak ada yang bisa mengetahui pembunuhnya. Sudah berakhir. Lihatlah apa yang bisa dilakukan seseorang dalam kejahatan. Dia meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum. Dan sejak saat itu, Kapernaum menjadi kota Kristus. Ketika kita membaca dalam pasal 9 dalam Matius, setibanya di tempat asalnya, yaitu Kapernaum, kota ini meskipun berarti tempat kenyamanan, dan bayangkan yang menghibur pelayat seperti yang dia katakan di sinagog Nazaret, aku menghibur pelayat. Dia datang ke Kapernaum. Sayangnya kita akan belajar tentang kota Kapernaum ini setelah beberapa saat membaca kitab Injil. Apa kota itu mendapat manfaat dari Kristus? Apakah warganya percaya? Apakah mereka menerima raja? Disebutkan dalam pasal 11, celakalah engkau Kapernaum. Karena jika Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Dalam 4 Injil terdapat 7 mujizat yang dilakukan di Kapernaum.
Tapi sayangnya, apa yang mereka dapatkan? Sejauh Benar. mana? Tidak ada sama sekali. Nol. Ya, Nol. baik. Mari kita pindah ke bagian kedua dari ayat 18 sampai 22 tentang memanggil para murid. Izinkan saya membaca beberapa ayat dan kembali untuk bertanya pada Anda. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka adalah penjala ikan. Yesus berkata pada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Mohon beritahu kami tentang pertemuan ini dengan murid-murid pertama, dengan Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Tentu saja ini adalah murid-murid pertama yang mengikuti Tuhan dan berjalan bersamanya. Ini bukan pertemuan pertama seperti yang kita baca dalam pertemuan pertama di Yohanes 1. Kita membaca bahwa Yakobus dan Yohanes kemungkinan adalah murid-murid Yohanes Pembaptis. Yang mendengar Sang Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Jadi mereka meninggalkan guru mereka dan mengikuti Yesus. Kemudian Andreas mendapatkan saudaranya Simon. Dan Yohanes mendapatkan saudaranya Yakobus. Di sini kita melihat 4 murid. Ini adalah 4 pertama yang Tuhan panggil. Ikuti aku dan aku akan menjadikanmu penjala manusia. Maaf, sebelum kita lanjutkan bagian ini, jelas bahwa Anda telah merujuk kisah meninggalkan Nazaret dalam Lukas pasal 4, Ya, dan di sini ada kisah tentang murid-murid pertama dalam Yohanes 1. ya, Karena ada bagian-bagian yang tidak disebutkan Roh Kudus dalam Injil Matius, tetapi disebutkan dalam Injil-Injil lainnya. Ya. Karena keempat Injil saling melengkapi. Tentu. Jadi tidak ada Injil pengganti untuk ketiga Injil Tidak, lainnya, tidak. melainkan 4 Injil melengkapi cerita yang Ya. sama. Jadi kita perlu kembali ke 4 Injil. Ini perlu jika kita ingin mengaitkan peristiwa Benar, ke dalam susunan iya. sejarah, kita perlu mengisi yang kosong. Tetapi Injil itu sendiri sempurna karena menggambarkan kisah dan ide yang jelas. Ya, maaf atas interupsinya, tapi saya ingin menjelaskan Tidak, bahwa keempat tidak Injil apa-apa. saling melengkapi. Tentu. Lanjutkan. Kita telah berbicara tentang murid-murid pertama, dan Anda mengatakan bahwa itu bukan pertama kalinya Kristus bertemu dengan mereka. Ya. Silakan. Mengenai murid-murid Kristus memanggil seluruhnya 12 murid. Kita tahu yang ceritakan hanya 7. Dan kita tidak tahu caranya dia memanggil 5 lainnya. Siapakah 7 orang ini? Di sini ada 4. Ya. Kita telah melihat mereka. Selain 4 ini ada Filipus dalam Yohanes 1 dan Nathanael dalam Yohanes 1. Dan ketika kita mencapai Matius 9, kita akan baca tentang panggilan Matius yang adalah seorang pemungut cukai. Dan namanya adalah Levi yang adalah penulis dari Injil itu. Kita akan tahu tentang mereka, bagaimana dia memanggil mereka, dan di mana dia memanggil mereka. Tapi kita tak tahu banyak tentang kisah panggilan yang lain. Kita hanya tahu bahwa Tuhan memanggil mereka. Di sini ia memberitahu bahwa 2 dari antara mereka sedang menebar jala, Ya. dan bahwa mereka akan menjadi penjala manusia. Ya, Ia juga memberitahu Yohanes dan Yakobus sedang memperbaiki jala. ya. Apakah ini hanya narasi belaka atau memiliki makna simbolis dalam pelayanan mereka? Faktanya memang ini punya implikasi dalam pelayanan mereka. Dan Watchman Nee, seorang penulis Tiongkok Kristen yang terkenal, menulis buku yang luar biasa tentang pemikiran itu. Jadi dia katakan bahwa Simon sedang menebar jaring, Yohanes sedang memperbaiki jaring, Paulus membuat tenda. Dan dia berkata bahwa pekerjaan yang mereka lakukan ketika Kristus bertemu dengan mereka, ketika Kristus memanggil mereka, beritahu kita tentang pelayanan rohani yang mereka miliki di masa depan. Hakikat pelayanan mereka. Hakikat pelayanan mereka. Jadi Petrus menebarkan jala karena dia adalah nelayan terbaik dengan jaringnya. Sama seperti dalam satu khotbah pada hari Pentakosta, 3.000 jiwa diselamatkan. Yohanes berspesialisasi dalam memperbaiki jaring, karena dia adalah rasul terakhir yang hidup. Dan kaum Gnostik dengan ajaran sesat mulai bergabung dengan kekristenan. Jadi dia memperbaiki jala dan memberitahu kita tentang sifat ilahi Kristus dalam Injilnya, dan tentang fakta kemanusiaan Kristus dalam suratnya. Adapun Paulus adalah orang yang membuat tenda atau tempat tinggal. Dia adalah orang yang memberitahu kita tentang gereja, rahasia. tentang rahasia besar yang adalah gereja. Terima kasih Saudara Yosef. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin.
Dalam pasalnya yang keempat dan ayatnya yang ke-23, dan Yesus berkeliling di seluruh Galilea, mengajar di rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Di sini ada 3 kata kerja, mengajar, memberitakan, dan menyembuhkan. Tolong jelaskan ini. Silakan Saudara Yosef. Ini menarik perhatian bahwa Kristus pergi ke seluruh Galilea. Dan ini mengingatkan kita pada apa yang dikatakan Simon Petrus dalam Kisah Para Rasul 10. Ketika dia berkata, Yesus dari Nazaret sedang terus-menerus. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Jadi dia pergi ke seluruh Galilea. Yang kita pahami bahwa Kristus memulai pelayanannya di sana. Seperti yang tertulis di akhir zaman, ia telah membuat mulia tempat-tempat yang menyedihkan, putus asa, dan gelap ini. Tetapi dia juga mengatakan bahwa dia pergi ke setiap kota dan setiap desa, dan ini mengingatkan kita pada apa yang datang dalam Lukas pasal 8. Ketika dia berkata, sekarang terjadilah setelah itu bahwa dia melewati setiap kota dan desa. Tidak begitu jelas dalam terjemahan ini, tapi dalam terjemahan lain, dia melewati kota demi kota dan desa demi desa. Secara berurutan. Atau dalam terjemahan lainnya, dia melewati setiap desa dan setiap kota. Jadi saya tidak terpikir bahwa ada satu desa di Galilea yang Kristus tidak kunjungi setidaknya 1 kali selama hidupnya di bumi. Itu sebabnya terakhir kali dia telah membuat mulia tempat-tempat ini. Apa yang Kristus lakukan? Di tempat-tempat ini, dia melakukan 3 hal seperti yang kita dengar dalam pertanyaan. Hal pertama adalah mengajar. Karena manusia membutuhkan firman Tuhan. Jadi dia membuka kitab suci dan mengajarkan apa yang ada dalam kitab suci. Kemudian memberitakan Injil Kerajaan. Dia khotbahkan apa yang datang ada dalam perjanjian lama dengan mengatakan, aku menyelamatkan kamu jika engkau percaya dan jika engkau bertobat. Jadi dia berkhotbah bahwa kerajaan sudah dekat jika mereka bertobat. Tetapi dia juga melihat keadaan kesengsaraan dan keputusasaan. Di dalam jiwa-jiwa yang ia layani, maka ia menyembuhkan mereka seperti ada tertulis semua jenis penyakit dan segala macam penyakit di antara orang-orang. Ada dokter spesialis dalam satu jenis penyakit dan dokter lain di yang lain. Apa spesialisasi dari Kristus? Semua jenis penyakit dan segala macam penyakit. Apa perbedaan antara sakit dan penyakit? Sakit adalah penyebab penyakit itu sendiri. Penyakit adalah gejala dari penyebab penyakit tersebut. Jadi ada penyakit dan gejala penyakit itu. Apakah Kristus menyembuhkan penyakit ataupun juga gejalanya? Dia menyembuhkan penyakit dan gejalanya. Baik. Saudara Yosef, kalimat yang sama disebutkan dalam pasal 39 ayat 35. Tepat. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga dan menyembuhkan. Ya. Dan saya menghormati perintah yang dibuat Roh Kudus di sini. Dan tujuan kedatangan dari Kristus. Pengajaran, khotbah, dan penyembuhan. Jadi kebutuhan roh dan jiwa didahulukan, baru kemudian tubuh. Benar. Sebenarnya saya butuh komentar tentang apa yang ada di pikiran orang sekarang. Apakah orang-orang sekarang mencari penyembuhan jiwa dan roh atau hanya penyembuhan tubuh? Maksud saya mereka yang pergi ke KKR spiritual dan ke pertemuan KKR kesembuhan dan pergi ke tempat jauh untuk menyembuhkan tubuh mereka atau menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Semua ini terbatas pada tubuh bagian luar. Bagaimana dengan jiwa dan roh? Silakan. Janganlah Anda heran, saudara ayat. Seperti dalam Yohanes 6, ketika ribuan orang datang kepada Kristus, dan dia katakan kepada mereka, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tandanya, bukan karena kamu percaya kepadaku, tetapi karena kamu makan dari roti itu dan kamu kenyang. Jadi mereka mengikuti Juru Selamat dunia dan Hakim orang yang hidup dan yang mati. Jadi mereka seharusnya menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan keabadian mereka. Tapi mereka lebih suka makan hari itu. Lebih suka hidup hari itu saja dan mati pada hari berikutnya. Napoleon berkata, dunia diatur oleh perutnya. Bahkan orang-orang pada zaman Kristus diatur oleh perut mereka. Dan mereka hanya peduli untuk mengisi tubuh mereka dan menyembuhkan tubuh mereka. Tapi untuk roh, itu tidak terlihat. Tidak ada yang tahu. Ini adalah semacam kebodohan rohani. Dewa dunia ini telah membutakan pikiran dari orang-orang kafir. Jadi, adalah baik bahwa kita mencari kesembuhan tubuh dari Tuhan, tetapi kesembuhan roh, Tepat. Tuhan dapat melakukan mujizat dengan seseorang dan menyembuhkannya. Tetapi bagaimana jika orang itu belum diselamatkan? Jadi Tuhan di sini ingin untuk memilah prioritas dengan cara yang benar. Jadi jiwa dan roh dulu sebelum daging. Dan Tuhan mampu menyembuhkan penyakit fisik. Tanpa inkarnasi anak Tuhan, tetapi dia tidak datang untuk menyembuhkan. Ini hal mudah, dia bisa lakukan dari surga, hanya beri perintah.
tapi Dia telah datang untuk memberitakan keselamatan yang kekal. Penyakit yang Anda sebutkan cukup banyak. Orang sakit yang menderita berbagai Ya. penyakit dan siksaan, dan mereka yang kerasukan setan, menderita epilepsi, dan juga lumpuh. Tampaknya, ketika Kristus datang, seluruh umat manusia menderita. Benar. Dan Kristus satu-satunya harapan. Ya, Jadi sekarang di akhir episode ini beri kami pesan yang khusus untuk mereka yang menderita. Setiap jenis rasa penyakit. Di mana mereka bisa menemukan harapan? faktanya rasa sakit tidak terbatas hanya pada hari-hari Kristus. Apakah orang tidak menderita hari ini, Saudara Ayat? Mereka menderita. Mereka menderita. Apakah semakin baik? Semakin banyak atau berkurang? Faktanya saya tidak melihat ini. Orang-orang masih dibungkus dalam kesengsaraan. Dan kebutuhan mereka mendesak dan sebenarnya Kristus memang punya jawaban untuk semua kebutuhan manusia. Seseorang mungkin bertanya jika dia datang pada Kristus, apakah ini berarti bahwa semua masalahnya terpecahkan? Tidak, belum tentu tidak akan ada penyakit dan belum tentu ada kekayaan. Ini bukan Injil yang kami beritakan, tetapi bahkan dalam keadaan sulit sekalipun, kami akan menikmati damai, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dalam segala hal dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itulah yang saya harapkan untuk pemirsa kita yang terkasih. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah di akhir episode. Mari rangkum bersama hadirin. Silakan. Kita telah belajar pada akhir pasal 4 bahwa Yesus berkeliling di seluruh Galilea dan ini adalah kota di mana ia memulai pelayanannya. Dia pergi ke setiap tempat di sana, berkeliling melakukan kebaikan dan menyembuhkan yang ditindas oleh iblis. Kami belajar bahwa dia mulai mengajar, memberitakan Injil Kerajaan, dan menyembuhkan segala penyakit. Tuhan datang bukan hanya untuk menyembuhkan penyakit, tetapi dia datang untuk menyelamatkan jiwa dari kebinasaan. Sayangnya, Tuhan sumber penghiburan datang ke kota Kapernaum yang artinya penghiburan. Tapi kami lihat bahwa hanya sedikit yang diuntungkan dan banyak lagi yang tidak diuntungkan dari orang tersebut. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Terima kasih, memberkati. Saudara Ayat. Pemirsa terkasih, Alkitab berbicara tentang Kristus dalam pasal 4 dari Injil Matius yang mengatakan, dia datang dan tinggal di Kapernaum. Dan pasal 4 berakhir dengan bahwa dia menyembuhkan semua jenis penyakit dan segala jenis penyakit di antara orang-orang. Semua orang sakit dan lemah datang kepadanya dan mereka menemukan perlindungan di dalam dia. Mereka menemukan seorang dokter penyembuh. Kristus datang dan tinggal di Kapernaum yang namanya berarti desa kenyamanan, seolah-olah dia mengatakan bahwa misinya dan pelayanannya adalah untuk menghibur semua yang sedih. Dan sungguh, ketika semua yang sedih datang kepadanya, mereka menemukan tempat perlindungan di dalam dia. Mereka merasakan kenyamanan. Dan saya ingin memberitahu Anda pemirsa terkasih bahwa Anda boleh menderita segala jenis penyakit yang telah kami sebutkan, atau penyakit psikologis, atau frustrasi, atau penyakit spiritual. Tetapi ada penghiburan dan kesembuhan hanya melalui pribadi Kristus. Karena Kristus memang mampu menyembuhkan penyakit tubuh, tetapi bagi Kristus, penyembuhan jiwa yang remuk dan hancur lebih diprioritaskan daripada penyembuhan tubuh, serta menyembuhkan roh yang mati dan menghidupkan roh yang mati ini. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.